pekerja kok bisa memberikan imbas. Orang yang melaksanakannya itu bertakwa kepada Allah. Karena dari puasa ini ternyata itu akan melebar kemana-mana, mengamalkan amalan-amalan soleh kemana-mana. Karena di dalam puasa mengajarkan seseorang untuk takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Ahibai kiram yang saya hormati dan saya muliakan, kepada seluruh segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, wabil khusus kepada seluruh segenap pengurus BKM dari ketua sampai dengan jajarannya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Dan sekali lagi saya juga ucapkan jazakumullah khairan jaza atas sambutannya dan juga wasilahnya, sehingga saya Al-Fakir secara pribadi dan juga tim bisa melakukan safari dakwah di masjid yang mulia ini. Sama kita doakan mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini kiranya dapat mengundang dan menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semuanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur, sehatkan badan, dan Allah ta'ala berkahi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat yang sangat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu perintah yang sekarang ini sedang kita laksanakan dan kita jalankan. Apa perintah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah perintah ibadah puasa, di mana patut amat sangat kita syukuri, karena memang tidak semua orang dari yang kita kenal, saudara, andai tolak, dan seterusnya yang kini merasakan sama seperti kita. Sebelum masuk bulan Ramadan, kita mungkin masih berjumpa dengan saudara-saudara kita, masih berjumpa dengan orang terdekat kita, teman kita. Akan tetapi masuk dalam bulan suci Ramadan saat ini, mereka sudah tidak ada dan kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira banyak atau tidak yang seperti itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Masih kita lihat di depan mata kita. Betul atau betul? Orang yang tadinya mau masuk bulan Ramadan seminggu, sebulan, bahkan udah masuk 1-2 hari Ramadan, ternyata mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menurut saya amat sangat merugi jikalau orang-orang yang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya tidak mematuhi
Ramadan ini dengan baik dan benar. Tujuan daripada bulan suci Ramadan yang di dalamnya terdapat perintah puasa itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka membentuk diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Betul atau tidak? Sesuai dengan ayat yang sama kita tahu. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita melihat ending dari Ramadan dan puasa ini supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa dan ketakwaan pada diri seseorang tersebut, Bapak dan Ibu, seyogianya bisa terus-menerus ada di dalam kehidupannya. Oleh karenanya saya sampaikan di mana tempat ayat ini menggunakan fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Kalau dalam bahasa Arabnya ibu-ibu, kata kerja yang sedang atau akan. Yang namanya sedang, Ustaz mau tanya, itu posisinya lagi dikerjakan atau sudah dikerjakan? Lagi dikerjakan. Artinya bahwa puasa ini, Ramadan ini seharusnya menjadikan ketakwaan pada diri seorang hamba tersebut sifatnya terus-menerus, karena sedang istiqamah. Ketika dia keluar daripada bulan suci Ramadan, dia lakukan ketakwaan itu sebagaimana dia lakukan di dalam bulan suci Ramadan sampai kembali dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang mulia kembali, dan pada akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dengan bekal takwa ini yang memang Allah Ta'ala minta. Pesan takwa ini yang menjadi salah satu syarat atau rukun yang ada di dalam khutbah Jumat. Ustaz, kira-kira kalau khotib ceramahnya cakep, khotib Jumat bagus, tapi pesan takwa, wasiat takwa enggak dibawa, kira-kira sholat Jumat bapak-bapak sah apakah? Assalamualaikum Ustaz, tanya sah apakah? Kurang kompak, ibu diem aja kan, ibu gak sholat Jumat. Yang saya tanya yang bapak-bapak sah gak sholat? Nah, artinya apa? Penting pesan takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Bahkan dalam bahasa Arab harus disampaikan. Kalau dalam bahasa Indonesia belum cukup. Artinya ini menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memang seharusnya bertakwa kepada Allah, karena takwa juga merupakan pesan Allah sebagai bekal. Maka dikatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua, karena sebaik-baiknya daripada bekal adalah takwa kepada Allah. Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatanan yang ada di alam dunia ini akan berjalan dengan sendirinya baik dan benar, serta mendatangkan daripada rahmatan lil alamin. Sebagaimana tujuan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Fa
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad kecuali tidak lain dan tidak bukan untuk bertakwa, untuk menjadi rahmat seluruh alam. Bagaimana kemudian alam tersebut menjadi rahmat kalau hamba-hambanya punya sifat takwa kepada Allah? Jangan pernah ngimpi, jangan pernah kemudian berangan-angan, bercita-cita Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam manakala hamba-hambanya jauh daripada kata takwa kepada Allah Subhanahu. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian cara kita mencapai takwa? Jawaban yang pertama sudah barang tentu, bagaimana kemudian kita betul-betul memahami dan juga melaksanakan apa yang terdapat di dalam ayat Allah tentang puasa ini. Kok bisa Pak orang yang berpuasa bisa jadi takwa? Gitu loh persoalan. Assalamualaikum. Presiden ya. Kan puasa loh satu pekerjaan, kok bisa memberikan imbas? Orang yang melaksanakannya itu bertakwa kepada Allah. Karena dari puasa ini ternyata itu akan melebar kemana-mana, mengamalkan amalan-amalan soleh kemana-mana. Karena di dalam puasa mengajarkan seseorang untuk takut kepada Allah. Assalamualaikum. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Bahasa Indonesia itu emang apa? Makanya orang-orang kadang-kadang Arab kalau lagi ngomelin orang Arab, ya akhi ittaqillah, itu maksud. Pernah dengar gak begini orang-orang ngomong ittaqillah? Itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia takutlah ente kepada Allah. Karena yang namanya takwa menurut Imam Ali khauful jalil, takut kepada Allah, wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk apa? Berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, maka orang yang akan mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah taala murkai. Benar apa enggak ini? Tapi kalau misalkan kagak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tertancap di dalam dirinya, maka apapun yang dilakukannya hanya sekedar seremonial belaka, rutinitas yang artinya tidak punya dampak. Makanya bapak dan ibu nggak usah heran ngelihat orang puasa tapi masih doyan maksiat. Itu nggak usah heran dan bapak ngelihat orang sholat tapi berbuat keji dan munkar. Assalamualaikum. Benar apa enggak kira-kira? Padahal kalau kita lihat puasa bisa bikin orang takwa, sholat bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal, jelas ayatnya. Apakah kemudian ayat ini salah? Maka tentu tidak. Lalu apa yang salah? Orang. Betul atau betul? Kenapa orang yang bisa salah? Tidak kemudian menjadikan ibadah tersebut untuk Allah dan mengingat Allah. Padahal puasa kalau misalkan kita ambil pakbutnya, di dalamnya udah benar-benar diajarin tentang bagaimana keikhlasan kepada Allah. Ibu sama bapak ngamalin ibadah yang lain itu tampak sama orang lain. Bapak ibu mau pergi haji, malah bapak ibu undang orang. Benar gak sih? Apa namanya itu? Walimatus safar, syukuran. Mau kemana lah? Mau kemana ketua? Orang semua udah begitu. Mau pergi haji, sekarang syukuran. Tahu orang syukuran.
Bapak ibu mau ke masjid tahu, orang dari pakaiannya sudah ketahuan. Tapi beda sama sama puasa beda. Sekarang aja mulai bulan Ramadan, tapi kalau puasa sunnah mana orang tahu. Atau kita belaga puasa bisa aja. Orang mah nggak tahu kalau dia nggak puasa, belaga lemes sama. Betul. Siang nongkrong masuk ke warteg. Oh di Jakarta ada warteg. Lalu giliran Ramadan langganan banget pakai tirai warna hijau percis kayak tirai masjid. Betul kan? Ya kelihatan cuma kaki orang doang, giliran keluar lagi dah depan istrinya, anaknya, bosnya belaga lemes. Ketahuan apa kan? Apa orang lain ya? Yang tahu siapa dia sama Allah Ta'ala udah. Kenapa? Puasa Allah yang tahu, kita yang tahu. Makanya tadi juga saya sampaikan di tempat yang lain, kita ini puasa masih kecil, itu yang ditakutin bukan Allah, Pak. Bener kan? Siapa yang ditakutin? Emak. Yang ditakutin orang tua. Lepas orang tua pantauannya dari kita, korupsi kita. Masuk ke musola, masuk ke masjid, ambil air wudhu, yang dimasukin banyak ke mulut, yang dikeluarin sedikit. Sisanya kemana? Korupsi. Karena dirasa apa? Dirasa cuma orang tuanya dari apa namanya tisu. Yang dirasa orang tuanya udah gak pantau, orang tuanya udah gak lihat gitu. Tapi persoalannya sekarang bapak sampai ibu ngulang seperti itu, masuk ke ruang wudhu, melakukan hal yang seperti itu tadi. Kira-kira yang di samping kanan kiri nih Pak, tahu nggak kita minum itu? Hah? Nggak tahu betul. Nah pertanyaannya kenapa bapak mau ibu kagak ngelakuin? Hah? Sebetulnya fitrahnya udah ada, kesadarannya udah ada, Allah yang melihat, betul kan? Jadi kan namanya ngajarin ikhlas deh. Dia paham kalau Allah Ta'ala Maha tahu. Nah ketika praktek ibadah dan kesadaran seperti ini dibawa keluar 11 bulan, ketika si hamba tadi menjadi apapun dan siapapun, kira-kira bakal jadi beres gak tuh semua? Assalamualaikum. Contoh pejabat, mohon maaf, dia jadi pejabat, berani nggak dia korupsi? Assalamualaikum. Kalau puasa dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, berani nggak dia korupsi? Ketika dia mau korupsi, dia gini, ini cerita yang bertakwa. Kalau bertakwa yang lain, takut sama mertua beda. Takwa, takut mertua beda itu. Ini takwa, takut kepada Allah, dia lihat Allah tahu, jadi pejabat dia. Ah, ini duit rakyat, nggak bisa saya main-main, kan begitu ya. Jadi siapapun dia ada nilai-nilai puasa itu dibawa. Yang sayangnya kembali lagi, karena puasa hanya dijadikan seremonial, rutinitas tahunan, selesai. Kalau puasa udah betul ya, betul. Selesai Ramadan udah ada, balik lagi aktivitas biasa. Nipu lagi, ngakalin lagi, korupsi lagi, kayak gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Selain daripada itu, ketika kita ingin mencapai daripada ketakwaan pada diri kita, ada di dalam satu kitab, yakni Imam Qushairi. Beliau mengatakan beberapa hal, kalau saya sampaikan
secara keseluruhan tidak akan cukup. Bagaimana seseorang bisa mencapai daripada nilai takwa pada dirinya? Maka beliau katakan, yakni adalah at-taharruzu minal khawaifi. Apa itu? Yakni menjaga diri dari sesuatu yang ditakutkan. Kira-kira nih Pak, kita orang beriman yang kita takutin apa ya? Assalamualaikum. Yang kita takutin apa? Selain Allah. Apanya Allah yang kita takutin? Ancaman. Betul kan? Kira-kira ancaman Allah apa? Pasangannya surga. Kalau dikubur alam baru ada pikirin tuh yang mendatangkan daripada perkara-perkara tersebut. Seksama benar-benar kita jaga di dalam diri kita, tancapin di dalam diri kita. Kalau kita takut kepada sesuatu, maka melakukan sesuatu pun itu akan berpikir 17 kali. Wah, ini bahaya. Ini akan mencelakakan saya. Sehingga jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil aja itu akan betul-betul dijaga sama orang-orang yang bertakwa. Makanya takwa itu sifatnya salah satunya waro. Apa salah satunya? Apa itu waro? Beliku apa waro? Berhati-hati. Ibu pernah dengar nggak ke bapak kalau ada kiai zaman dulu itu kalau misalkan makan aja yang namanya ayam atau hewan sesembelihan, kalau dikasih orang dia terima tapi dimakan belum tentu. Pernah dengar nggak begitu? Kenapa nggak mau? Khawatir, jangan kata dari hasil haram. Khawatir ini ayam yang udah dipotongnya nggak baca bismillah atau orang. Assalamualaikum. Benar apa benar? Loh kok bisa begitu? Karena paham tuh kiai mengkonsumsi sesuatu itu bisa menyebabkan kepada perilaku yang mengkonsumsi. Ih, sampai segitu ya Pak Islam. Loh kok begitu? Emang ada buktinya? Lah ada. Di dalam Al-Quran ada ayat bunyinya begini nih, menarik nih ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa'malus sholihat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik. Ditangkap nih kalimat takut. Bukan kulu minal halal, makanlah yang halal, enggak. Tapi dibilang oleh Allah, makanlah yang baik. Pertanyaannya, kenapa itu pakai toyib bukannya halal? Karena ternyata toyib kalau ibarat sebuah lingkaran, itu di dalamnya udah ada halal. Di dalamnya udah ada halal. Artinya toyib udah pasti halal. Halal belum tentu toyib. Maka yang namanya toyib bukan hanya saja rezekinya yang dihasilkan dari yang halal dan diberikan kepada sesuatu yang halal, tetapi juga kualitas daripada kehalalannya bagus. Namanya toyib. Maksudnya bagaimana Ustaz? 4 sehat 5 sempurna udah diajari di Islam. Pak, daging sama jengkol sama-sama halal apa? Ya, bengong yang doyan jengkol ini kayaknya mikir. Jengkol sama daging sama-sama halal kan? Kalau bicara lebih baik, daging sama jengkol. Daging betul. Karena secara gizi daging lebih bagus. Kan begitu. Itu namanya toyib. Namanya toyib. Nah, pertanyaan kedua nih Bapak dan Ibu,
hubungannya makan sama amal soleh? Ternyata ada hubungannya, Pak. Orang kalau makan dari hasil yang halal, makanan zatnya pun halal, itu sama ibadah terasa enteng, amek taat terasa ringan. Beda kalau orang makan duit haram, apalagi makan makanannya yang haram, pasti berat buat suka melakukan daripada ketaatan, gampang buat maksiat. Beneran bener. Assalamualaikum. Beneran bener. Betul betul. Maka hati-hati di dalam mengkonsumsi apa yang kita makan, karena itu akan berakibat dan berdampak kepada apa yang kemudian kita bisa lakukan. Imma itu ketaatan, imma itu adalah kemaksiatan. Maka orang-orang yang bertakwa berhati-hati karena takut kepada Allah dan takut akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita, nah bocah itu, kalau bocah mau udah kagak bisa diapa-apain, udah biarin aja, susah itu. Terakhir, ibu mau bapak perkara di mana nih orang mati, perkara yang namanya istinja itu masalah sepele apa masalah besar? Saya yang salah nanya, apa ibu-ibu sama bapak-bapak yang salah jawab ya? Nah, coba saya tanya ulang lagi. Perkara istinja cebok itu perkara sepele apa perkara besar? Perkaranya sepele tapi masalahnya besar. Berarti yang salah pertanyaan saya apa bagaimana ya? Pemahaman. Tapi penjelasannya cakep. Permasalahannya istinja itu sepele, tapi kalau misalkan nggak diperhatikan berakibat. Betul betul. Lah coba, Nabi pernah lewat 2 kuburan, lalu kemudian Nabi bilang sama sahabat, ini dua-duanya nih lagi diazab nih di kubur, kata Nabi. Yang satu cuma perkara masalah cebok. Tahu cebok apa enggak orang sini? Apa cebok? Istinja, kan gitu ya. Bahasa halusnya istinja, bahasa Inggrisnya cebok. Iya. Dia cebok nggak bersih, dia istinja nggak bersih. Sekarang saya mau tanya, banyak kagak orang yang cebok nggak bersih? Padahal Islam urusan toharo itu sampai detail terangnya. Pak Bu, Ibu sih emang beda kayaknya orang laki. Lah cebok kita emang bagaimana orang laki? Bapak-bapak udah tahu caranya juga kencing bagaimana orang laki? Lah, gitu doang apa? Jongkok, jongkok kayak gimana? Gitu doang. Begini, nggak salah. Ini namanya BAB. Begini BAB. Kalau kencing bukan begini, kencing begini. Udah kayak kuda-kuda loh. Asal tangannya udah main begini terjadi enggak? Begini kan? Terus ada duduk sedikit. Oh, dia habis itu berdahar. Tahu nggak berdahar? Gitu kan. Berdaharnya di mana? Iya tahu tuh begitu tahu. Cuman maksudnya di mana tuh ditekatnya? Perut, bukannya bukan itu. Berdahar ada ditekan. Ke perut, kan beda kan? Ini kencing. Udah gitu selesai proses, enggak mungkin. Habis selesai begitu, mohon maaf lahir batin, mohon maaf. Ibu-ibu boleh nunduk dulu, karena ini urusannya tentang order lagi-lagi. Kan
ada, mohon maaf, kita punya yang kembar di belakang itu, ini mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, itu dipencet Pak, dipencet, ditekan sedikit, itu sisanya masih keluar. Habis selesai mohon maaf diurut, repot amat sih timbang kencing doang. Emang begitu, selesai kok baru daham. Maka orang tua kita kalau lagi di kamar mandi berdaham bukan kagak ada kerjaan, ternyata kagak ada kerjaan, bapak-bapak berdaham melulu, itu memang diajari. Kalau enggak repot Pak. Coba kalau mau tes kita kencing doang begini, misalkan ada lagi diri, terus kemudian tempelin yang namanya kapas, taruh tuh di ujung kita, pasti bakal ngecas lagi. Ini saya lagi ngomongin laki-laki yang nangkuk ibu-ibu, karena bukan ibu jalan, bukan begitu. Lah sholat aja diajarin laki-laki takbirnya Allah diangkat tuh, laki-laki ya siapa? Laki-laki diangkat. Kalau ibu begini tuh rapat, ya kan? Laki begini. Sujud juga begitu, rapat lagi ke perempuan, laki lebar ke depan, ya kan? Terus dirinya ibu begini rapat, laki-laki begini, lagi lebar. Kalau rapat kejepit dia, nggak usah ditanya apanya yang kejepit, betul paham? Diajarin detail dalam Islam itu. Subhanallah, luar biasa sekali. Kira-kira sampai di sini jelas? Paham? Orang yang bertakwa segala sesuatunya detail diperhatikan, sehingga dia tidak mau kemudian hal-hal yang dia tidak perhatikan merugikan dirinya, yang pada akhirnya akan mendapatkan siksa dari Allah. Gara-gara kencing disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu Nabi makanya kasih itu paku, kasih apa namanya? Pelepah, pokoknya kayak pupur gitu ya, diketlek ditaruh di situ. Kenapa ya Rasulullah taruh itu? Rasul mengatakan selama dia masih kering, belum layu, maka siksaannya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu. Berdasarkan omongan Nabi itulah diganti sama anak-anak dan zaman sekarang orang-orang pakai bunga. Kalau yang namanya diarah itu tuh, ya kalau bilang kagak ada jalan zaman Nabi lah, kagak gitu-gitu juga bos. Jangan bentar-bentar bid'ah, tolak susah. Ada jelas, ada yang lainnya. Salah satunya itu yang dijelaskan oleh para ulama, mengambil kias bahwa itulah yang dilakukan oleh orang-orang ketika ziarah, mengambil pelajaran dari apa yang Nabi sampaikan. Alhamdulillah. Perkara kecil terakhir sebagai penutup, ini senada juga. Nabi Isa pernah kemudian membangunkan orang yang sudah mati, kan salah satu mukjizatnya Nabi Isa. Terus ditanya, kenapa ente disiksa? Karena saya kencingnya tidak rapi, tidak bersih. Yang kedua lagi, dia nyolong kain tanpa seizin. Bukan nyolong, kalau dibilang nyolong sih bukan, pokoknya ngambil kayu tanpa seizin daripada orang yang punya. Ditanya seberapa besar kayu yang ente ambil, enggak lebih besar dari bekas makanan yang nyempil di gigi. Allah, coba bayangin. Kisah yang kedua, ada anak angkatnya Nabi Muhammad namanya Kirkoni. Kirkoni ini hidup di lingkungan Nabi Muhammad SAW dan ditugaskan untuk apa? Menjaga daripada harta rampasan ghanimah.
Suatu ketika dia mengentengkan, nganggap remeh, udah ngambil selimut dari tempat rampasan perang itu tanpa seizin. Lalu kemudian apa setelah dia meninggal dunia? Nabi mengatakan huwa finnar, sesungguhnya dia ada di dalam neraka. Masya Allah. Timbang-timbang gara-gara yang namanya selimut. Makanya kalau di tengah-tengah masyarakat pesantren, saya dulu nih paling bener-bener tuh diperhatiin, pakai sendal teman aja kalau tanpa seizinnya itu gak boleh, namanya gosok, itu istilah di pesantren. Ternyata apa itu tadi sebegitu besarnya. Jadi kalau orang punya rasa takut, lah boro-boro korupsi ratusan juta, miliaran orang, bertimbang begini aja seksaannya, bagaimana nggak besar melihat apa yang diceritakan tadi oleh Nabi Isa? Ngapa takut? Tapi kalau takutnya udah hilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan udah hilang, maka jangan heran orang bisa lebih iblis daripada iblis. Benar apa benar? Betul apa betul? Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Alhamdulillah. Kalau udah paham udah ngerti, berarti ceramahnya cukup sampai di sini aja. Alhamdulillah. Udah apa belum? Lah, kan katanya udah ngerti. Kurang. Udah siap? Belum jam 7. Kata ibu, ntar atu-atu tujuh keluar. Atu-atu keluar. Makanya tadi ketua apa namanya bilang, yang kerja tolong duduk dulu gitu. Apa? Takut pada kabur. Tapi alhamdulillah semuanya pada bertahan. Nah, saya mau panjang, tapi karena memang waktu, saya minta maaf. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Kira-kira ridho apakah? Ikhlas apakah? Alhamdulillah. Kalau kurang puas, tinggal lihat di YouTube, tulis UDJAE, Ujai, tulisannya mah Udejai, ntar keluar langsung ada saya, tandanya tai lalat di hidung, ya, insya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Sekali lagi hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad